Jeremy Bentham tuh pernah bilang, the greatest happiness of the greatest number. Jadi suara mayoritas adalah suara yang bisa mensejahterakan rakyat. Di dalam kesejahteraan itu ada 4 tujuan, yaitu tujuan untuk menghidupi, tujuan untuk memberikan makan, tujuan untuk persamaan, dan tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang kualitas hidup ini agar lebih sejahtera ke depan. Sehingga itu diamini oleh John Locke, yang mana ada 3 yang tidak bisa dirobohkan hak kita yang sudah melekat dalam diri, yaitu hak untuk hidup, hak untuk melakukan sesuatu, dan hak akan kebutuhan. Dan ini sejalan dengan proposal disertasi yang ditulis oleh Mas AHY waktu itu. Beliau menulis tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia kepemimpinan tahun 2045. Yang mana kita bicara kepemimpinan, otomatis kita bicara tentang kesejahteraan rakyat. Kita berbicara tentang hak-hak yang didahulukan untuk kualitas hidup dan kualitas bagaimana pemimpin itu bisa merangkul, mengayomi, melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga John Locke juga berkata bahwa kehendak sosial itu harus dilepaskan, dan itu diamini oleh Thomas Hobbes. Yang mana Thomas Hobbes itu berbicara bahwa kehendak masyarakat itu memang adalah goodwill, keinginan yang dilepaskan kepada pemerintah untuk kita bisa bersama-sama mencapai tujuan, yaitu tidak hanya sebagai seorang pemimpin tapi seorang pelayan. Kepemimpinan transformasional yang ditulis oleh Mas AHY waktu itu kita bisa menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Bagaimana kita terjun di masyarakat, bagaimana kita memahami psikologis masyarakat, karena masyarakat mulai dari yang terbawah, menengah hingga ke atas kita harus paham secara psikologis. Bagaimana keadaan sosiologisnya, bagaimana keadaan antropologisnya, sehingga kita mendalami betul bagaimana sumber daya manusia yang kita bangun saat ini. Dan saya belajar banyak di kampus, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di dalam organisasi. Kita menampung bagaimana visi misi ini langsung menyentuh kepada masyarakat di kampus. Tidak hanya masyarakat kampus, tapi juga bagi lapisan-lapisan atasnya. Dan itu juga harus diterapkan di dalam partai politik, karena partai politik ini adalah alat, partai politik adalah kendaraan, khususnya bagi perempuan. Perempuan saat ini, saya menulis proposal disertasi saya itu mengenai faktor keengganan perempuan dalam partisipasi politik yang ditinjau dari economic analysis of law. Bagaimana economic analysis of law ini berpengaruh besar terhadap perempuan itu sendiri. Karena secara stereotip, perempuan saat ini, hari ini masih dianggap secara patriarki, yaitu perempuan itu kalau nggak di dapur, sumur, kasur. Itu adalah pandangan stereotip masyarakat saat ini. Tapi bagaimana perempuan itu bisa menjadi sosok pemimpin yang transformasional, kata Mas AHY, mengemban bagaimana orkestrasi itu seni berorkestra dalam sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi perempuan muda bersahaja, menginspirasi, membangun potensi untuk inspirasi dalam berdemokrasi.